Oke, selamat siang teman-teman. Kami dari Responsi dari HIMTI. Pada hari ini kita akan ada sesi responsi untuk mata kuliah Software Engineering. Untuk dosen pengajarnya sendiri adalah Pak Kenny Jingga. Baik, kepada Pak Kenny saya persilahkan. Oke, sebentar ya teman-teman. Pak Kenny ada sedikit gangguan mikrofon. Hah? Nggak masuk ya? Ini udah? Oke, udah ya. Sip, sip, sip. Oke, sekali lagi selamat siang teman-teman semua. Eh, Ya, pertama terima kasih ya Ansel untuk membuka kegiatan responsi ini. Ini responsi untuk sebagai persiapan eh, pelaksanaan ujian mata kuliah software engineering ya. Software engineering untuk KOM 6100 ya, untuk lebih spesifiknya gitu ya. Karena semester ini kan ada 2 kode yang berjalan ya. Oke, suaranya kedengaran ya teman-teman ya. Saya nggak tahu nih, eh, apakah kedengaran teman-teman atau enggak. Oke, oke. Pertama mungkin sebelum saya mulai ya, dari teman-teman ikut responsi ini, apa yang diharapkan dari kegiatan responsi ini? Hah? Kisi-kisi pasti. Selain itu apa tuh? Oke, ini udah dapat jawaban ya. Gambaran soal case sama essay, materi yang perlu dipelajari. Apa yang dipelajari di sini sama dengan apa yang keluar di UAS. Oke. Pertama mungkin saya akan lebih apa ya, sama
Sebenarnya sih kalau lebih enak sih teman-teman, karena ini online juga ya, nggak ada yang onset kan. Saya onset setia nih, cuma Ansel nih yang nemenin saya nih di sini. Karena teman-teman juga online, kalau bisa on cam ya. Jadi kita lebih diskusi lah gitu, lebih ini aja. Oke, pertama, kalau misalnya saya nggak tahu nih ya, apakah dosen-dosen di pengajar kalian di kelas sudah memberitahukan atau belum. Tapi yang pasti yang saya informasikan, pertama ujian akan dilaksanakan secara onsite. Ya. Kebetulan Ansel juga B25 ya, berarti akan ujian SE juga. Jadi sekalian ya. Oke. Jadi akan dilaksanakan secara onsite dengan durasi waktunya 120 menit. Ya. 2 jam. Selama 2 jam kalian akan diminta untuk mengerjakan 3 bagian soal. Yang bagian pertama itu pilihan ganda. Ya. Pilihan ganda ya itu saya nggak bisa kasih kisi-kisi lagi sih, karena ya pilihan ganda jawabannya ya udah pasti gitu kan, mungkin nggak seperti yang lain. Tapi kalau di materinya yang pasti itu semua ya bisa saya pastikan, harusnya semua jawaban yang dari pilihan ganda itu bisa kalian dapatkan atau kalian temukan, kalian cari di PPT. Tapi mungkin nggak semua ya, karena beberapa mungkin perlu sedikit analisis lah gitu. Tapi yang pasti itu materi-materinya di PPT semua setelah UTS, materi setelah UTS. Jadi ya itu udah kisi-kisi pertama tuh. Kemudian yang kedua essay, essay itu juga sama materinya, itu juga berangkat dari materi-materi setelah UTS juga. Eh kalau essay menurut saya sih bentuk soalnya itu lebih ke pendapat, jadi perkuat pemahaman kalian aja gitu. Untuk materinya sama setelah UTS juga pastinya ke essay. Nah kemudian kalau kalau misalnya mau saya kasih informasi jumlah soalnya, pilihan ganda itu ada 10, dikit ya, tapi bikin soalnya capek. 10, essay itu ada 2 soal, dan case ada 2 soal. Kalau case, ya udah pasti kalian akan diberikan case, di mana kalian akan analisis, kemudian akan mengerjakan beberapa soal berdasarkan case yang diberikan. Tuh. Nah, untuk materi spesifiknya apa, boleh nggak ya dikasih tahu ya? Kalau dikasih tahu sih, jadinya terlalu gampang ujian kalian nanti. Mario Sebastian Santoso, boleh Pak dikasih tahu? Ya boleh lah, masa nggak boleh ya kalian ya. Kalau untuk multiple choice pilihan ganda itu saya nggak akan rinciin lagi, karena dikasih tahu aja belum tentu dapat nilai bagus. Ya, ya itu sih ya udahlah ya. Maksudnya saya nggak bisa ngapa-ngapain nih kan. Untuk essay, kalau saya nggak salah ingat ya, materinya akan seputar tentang materi di session terakhir. Kalau nggak salah kan ada topik emerging trends in software engineering ya. Seputar itu dan seputar security engineering. Ya, udah tuh, udah 2 soal tuh, udah kalian tahu. Seputar sana, jadi ya, tapi essay nggak, menurut saya sih nggak akan terlalu sulit ya. Menurut saya ya, itu nggak akan terlalu sulit, karena balik lagi lebih ke menjelaskan lah, nggak menganalisis yang sampai ada jawaban yang benar-benar tepat gitu. Jadi itu berdasarkan pendapat kalian. Jadi harusnya itu bisa lebih mudah. Nah, kalau untuk yang case itu akan seputar software architecture dan risk analysis gitu. Jadi essay dan case itu sudah saya infokan ya, ada materi yang kira-kira yang akan keluar itu seperti apa. Tapi kalau detailnya akan seperti apa ya, itu udah di luar inilah ya, di luar konteks ya. Itu nanti kesebut lagi soalnya kan bahaya. Nah, kira-kira seperti itu. Sisanya ya pastinya akan keluar di pilihan ganda. Gitu. Cuman kalau untuk essay dan case itu tadi seperti yang saya bilang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak?
Ya, dan nih. Ansel mau nanya, Ansel? Nah. Oh, satu case. Jadi case-nya ada satu untuk menjawab dua pertanyaan itu. Kayak gitu. Jadi sekali lagi ya, untuk di case tadi, yang pastinya karena waktunya juga terbatas ya. Jadi case yang dikasih juga cuma satu, walaupun mungkin ya detailnya itu agak panjang. Gitu. Detailnya agak panjang, tapi itu akan dipakai untuk langsung menjawab semua soal di case tadinya. Tuh. Itu sih. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Di sini, yang lain. Oh, ada yang on cam dong. Sian nih. Hitung-hitungan. Ada atau enggak ya hitung-hitungan ya? Nah, saya mikir dulu. Hitung-hitungan ada atau enggak? Enggak ada. Jadi kalian nggak perlu kalkulator. Kalaupun ada ya paling hitung-hitungan matematika biasa lah yang masih bisa dihitung pakai jari tangan gitu. Tapi harusnya sih nggak ada. Nggak ada. Nggak ada hitung-hitungan. Pokoknya materinya benar-benar seputar yang setelah UTS. Tapi yang bisa saya info ya nggak ada hitung-hitungan. Gitu. Ada lagi yang mau ditanya? Hitungan materi risk management nggak masuk ya? Aduh, berarti ini saya udah kasih bocoran nih ya. Nggak ada hitung-hitungan, berarti hitungan di risk management nggak masuk dong. Ya, silahkan kalian simpulkan sendiri ya. Saya tidak mau menginformasikan secara gamblang, karena ini di-record, ditaruh di YouTube lagi. Ada lagi yang mau ditanya seputar kisi-kisi atau materi? Ada tools yang perlu dipelajarin gitu nggak? Misal kalau telah saya harus pakai GitHub Trello gitu. Kalau di ujian, di UAS, tools-tools gitu nggak ada sih, nggak masuk sih. Ya, tools-toolsnya nggak ada. Gloria Santi kayaknya saya kenal nih. Inti juga kan? Matiin record dulu aja Pak, baru dibocorin. Stephen Mario, tidak seperti itu cara mainnya Stephen ya. Oke, terkait topik-topik UAS, ada yang mau ditanyakan lagi? Itu aja bisa lah, 2 jam, Jen itu oke lah gitu. Nggak, nggak, nggak yang sampai susah gimana lah gitu. Itu juga standarnya udah dikurangin sih. Harusnya bisa lebih banyak. Cuman 120 menit kayaknya takutnya kayak ini gitu. Bobotnya paling berat di mana? Bobotnya paling berat di badan saya sih kayaknya. Paling berat ya bobotnya. Enggak. Kalau ujiannya ya, case. Case paling berat. Persentasenya ya, 3 bagian itu 20, 30, 50. Jadi ya paling berat case, 50%. Ya, 20, 30, 50 ya. Oke. Ada lagi yang mau ditanya? Kalau nggak ada, udah selesai nih kita. Tujuan kalian cuma mau tahu topik materinya aja kan yang akan keluar kan. Contoh soal. Kemarin saya kayaknya sempat cari deh. Kita coba lihat. Ada nggak ya contoh soalnya? Masalahnya saya juga agak susah sih kalau ngasih contoh soal. Karena kalau
saya kasih contoh soal yang mendekati itu ya kayak nggak ada variasi yang lain, jadinya ya begitu. Itu bakal gambaran soalnya. Tapi mungkin untuk membantu kalian, misalnya ini kita punya pertama tentang software arsitektur dulu deh. Harusnya kalian udah dapat materi itu ya, software arsitektur. Tentang software arsitektur, secara general software arsitektur itu dipakai untuk apa, itu harusnya sih kalian udah tahu. Ada yang masih belum tahu? Software arsitektur? Misal tahu ya. Yang di sini ada yang masih bingung dengan konsep software arsitektur? Oh, ini baterainya habis. Udah masuk? Udah ya? Oke. Tadi udah sampai mana terakhir? Tadi sampai mana ya terakhir ya? Belum. Software arsitektur ya. Nah, kalau kita bicara software arsitektur ya, kita bicara tentang bagaimana cara kita merancang sebuah sistem secara keseluruhan. Ya. Tapi kalau misalnya kita bisa perancangan, mungkin kalian bisa kebayangnya itu, misalnya kalau kita mau merancang UI, UI-nya seperti apa, kita kan bisa pakai tools-nya yang namanya Figma. Atau kita ngerancang by sketch, langsung kita gambarkan, itu kan termasuk rancangan juga, desain. Ya. Atau kalau mau next step-nya lagi, bukan next step sih, yang lainnya lagi, misalnya kita mau merancang aplikasi yang mau kita buat. Salah satu yang paling sering digunakan adalah UML, yang udah kalian pelajarin di mata kuliah program design method, ya, benar ya. Itu juga salah satu. Jadi kita membuat diagram-diagramnya. Misalnya use case diagram, kan? Use case diagram itu kan kita menggambarkan fungsionalitas yang bisa dilakukan di dalam aplikasi atau perangkat lunak kita. Kayak dia bisa ngapain aja, itu kita gambarkan di diagram-diagram tersebut. Salah satunya ya UML atau flowchart dan lain sebagainya. Nah, arsitektur itu sendiri juga seperti itu. Dia menggambarkan rancangan sebuah sistem secara keseluruhan. Nah, maksudnya keseluruhan itu gimana? Kalau kita bicara keseluruhan software arsitektur. Bayangannya itu ya kurang lebih sama seperti kayak kita mau membuat atau kita mempunyai rancangan arsitektur sebuah gedung. Ya. Gedung itu ya anggaplah kita punya dalam gedung itu ya kan ada ruangan-ruangannya tersendiri lagi. Nah, ruangan-ruangan tersendiri itu bisa kita anggap sebagai aplikasi yang tersendiri. Ruangan-ruangan itu digabung menjadi kebentuklah sebuah gedung itu. Bayang ya. Nah, jadi rancangan arsitektur itu menggambarkan bagaimana nanti aplikasi kita akan didevelop secara keseluruhan. Simpelnya gini, misalnya kita membuat aplikasi apa ya?
misalnya aplikasi tracking resi pesanan, ya, resi kita ngirim barang, terus kita pengen nge-track gitu kan. Nah, kita kombinasiin dengan misalnya aplikasi e-commerce gitu, aplikasi e-commerce yang ada fitur bisa tracking pesanan langsung. Karena selama ini mungkin kita kayak harus copy dulu nomornya, baru kita cek resinya. Gitu. Nah, kita mau buat aplikasi yang digabungin semua, gitu. Jadi di aplikasi itu bisa langsung nge-tracking resinya. Nah, gimana caranya kita buat fitur itu? Yang pastinya pertama kan kita harus istilahnya punya data dari kurirnya, dari ekspedisinya. Nah, cara kita ngambil datanya itu gimana? Nggak mungkin dong kita langsung connect ke database-nya mereka. Itu kan sangat tidak boleh. Ya boleh sih kalau orang yang mau ngasih gitu. Tapi kan biasanya kan nggak seperti itu. Nggak mungkin kita langsung connect ke database-nya. Nah, caranya kita connect-nya gimana? Kita pakai pendekatan atau tools, bukan tools sih, pendekatan yang dinamakan API. Ya, API saya yakin harusnya kalian udah tahu lah. API itu apa? Mungkin kita bisa connect ke API-nya mereka, data yang mereka sediakan untuk kita akses, gitu. Jadi kita connect ke API mereka, kita request data status dari nomor resi yang kita kirim, kemudian dia akan proses di database-nya dia akan kirim balik melalui API tersebut, kemudian API itu akan mengirimkan balik data yang bisa kita gunakan, kita olah, kemudian kita present dalam UI kita. Nah, kalau kita mengembangkan aplikasi seperti itu, berarti aplikasi kita itu kan nggak purely kita develop sendiri. Kita nggak menggunakan sistem, kita nggak membuat sistem yang benar-benar kita buat sendiri. Tapi kita ada sistem yang dihubungkan dengan API dari sistem lain. Nah, dari situlah arsitektur itu akan menggambarkan rancangan yang seperti itu. Kita mau buat sistem. Sistem ini sifatnya seperti apa? Apakah dia cukup berdiri sendiri, nggak perlu berhubungan dengan yang lain? Atau dia akan membagi-bagikan servicesnya jadi satu-satu, kemudian dihubungkan ke satu sentral? Atau dia menggunakan informasi atau data-data yang bisa diambil dari sistem yang lain. Gitu. Ada 3 pendekatan yang secara umum yang bisa 3 pendekatan arsitektur yang bisa diimplementasikan dalam sistem. Yang pertama itu adalah, ada yang masih ingat? Itu ada di materi. Yang pertama itu apa? Pendekatan arsitektur sistem. Ayo Hansel, apa Hansel? Monolitik, ya, pertama. Yang pertama itu monolitik. Ada yang masih ingat monolitik itu tipe arsitektur yang seperti apa? Hansel jangan jawab. Saya mau nunggu yang lain nih. Ada? Ini kalau kalian nggak tahu nih, siap-siap UASnya susah ya jadinya ya. Monolitik. Itu pendekatan yang seperti apa? Dia akan merancang sistemnya seperti apa kalau monolitik? Ada yang tahu nggak? Siap dong. Aplikasi yang satu atau tergabung. Oke, thank you Ricky udah coba jawab ya. Aplikasi yang satu atau tergabung. Yang lain ada punya pendapat berbeda? Ini kalian jawabnya langsung di everyone aja, jadi semuanya juga bisa baca jawaban kalian ya. Ada yang punya pendapat lain? Ini tadi saya udah dapat satu jawaban, katanya aplikasi yang satu atau tergabung. Oke. Ada nggak yang lain? Ada ini? Nggak ada, berarti semuanya setuju gitu ya. Oke, kalau monolitik ya, simpelnya, basicnya ya.
secara simpelnya bisa kita bilang monolitik itu ya pendekatan yang paling sering kita pakai. Ya semuanya kita buat sendiri, gitu. Menjadi satu. Ya memang bukan berarti yang lain itu nggak semuanya kita buat sendiri. Kita buat sendiri juga. Tapi ini lebih ke kayak kita nggak mempertimbangkan apakah dia akan komunikasi dengan aplikasi luar, sistem luar dan lain sebagainya. Yang penting ya udah kita buat aja. Buat jadi satu bagian gitu. Satu aplikasi utuh. Itu pendekatan monolitik. Monolitik ya udah mono. Semuanya itu dihandle di sistem itu sendiri aja. Gitu. Itu monolitik. Ada yang mau ditanya terkait itu? Hmm. Ya lebih ke bukan lebih ke nggak bisa, tapi secara rancangan monolitik ya itu jadinya udah nggak masuk gitu. Berarti itu udah nggak monolitik lagi gitu. Karena kan kita butuh request dari tempat lain gitu kan atau sistem lain gitu. Seperti itu. Nah, ada pertanyaan, kelemahan menggunakan pendekatan monolitik apa gitu ya. Kelemahannya, sebenarnya kita bisa googling sih. Kalau kelemahannya, saya juga nggak hafal semuanya kelemahannya itu apa. Tapi ya saya coba bantu lah ya. Kelemahan monolitik. Nah, kalau monolitik itu, nah ini gambaran yang lebih jelas nih. Ini mantap nih, bagus nih gambar ini. Saya sambil share screen aja ya. Tunjukin ini sekalian. Nih, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Oke. Nah, ini tadi kiri ini gambaran monolitik arsitektur. Ya. Jadi semuanya itu digabung menjadi satu. User interface-nya, bisnis logiknya, data aksesnya itu digabung menjadi satu. Sehingga dia monolitik. Nah, kekurangannya itu apa? Beberapa kekurangannya itu kalau di sini dimension ya. Dan memang ini benar gitu kan. Pastinya ukurannya dan kompleksitasnya jadi terbatas. Kenapa bisa jadi terbatas? Padahal kan dia dibangun jadi satu. Apa yang membatasi dia? Ya, ibaratnya gini. Ini kan dibangun jadi satu satu bagian lah gitu. Sama kayak beban lah gitu ya. Namanya beban, apalagi kalau misalnya teman-teman yang sering bekerja di organisasi ya, kita punya beban pekerjaan. Kalau misalnya kerjaannya itu dihandle oleh satu orang terus, lama-lama satu orang itu akan gimana? Emang dia seberapa kuat gitu? Mungkin dia bisa kayak, oh, kayak bisa lah menghandle sendirian. Tapi seberapa banyak yang bisa dihandle gitu? Sekompleks apa gitu? Makin kompleks permasalahan, makin banyak permasalahan, otomatis dia kan jadi terbatas gitu. Kurang lebih gambarnya seperti itu juga, sama seperti pendekatan si monolitik ini. Kita buat dia menjadi satu ya, lama-lama dia juga pasti ada batasan. Dia nggak bisa yang kayak contohnya yang sesimpel tadi kan ada pertanyaan dari Ansel ya, kayak transaksi, kita butuh transaksi yang pengecekannya otomatis gitu, kayak mau langsung dikoneksikan pembayaran melalui bank gitu. Nah, kalau misalnya kita pendekatan monolitik, jatuhnya kan kita akan mengembangkan sistem pembayaran kita sendiri. Kita akan membuat sistem bank kita sendiri, sistem transaksi bank kita sendiri, dan lain sebagainya. Mungkin nggak? Mungkin, nggak ada yang nggak mungkin kan. Bisa aja kita buat. Tapi itu kan udah kayak terlalu kompleks. Sesuai nggak sih dengan tujuan kita buat sistem kita? Jadi di sini kita nggak bisa pakai, kita harus pakai prinsip, kalau ada yang mudah, kenapa harus kita pakai cara yang sulit? Gitu kan. Mudah dalam artian itu adalah kemudahan ya, bukan berarti gampang dibuat, enggak. Tapi adanya kemudahan. Itu salah satu kelemahannya juga. Ukurannya juga pastinya terbatas. Dia nggak bisa yang
sekompleks itu gitu jadinya. Nah, kemudian juga selain itu ya, karena dia dibuat jadi satu, dia terlalu kompleks, kita mau memahaminya juga jadi susah. Sama kayak problem, kayak tugas, kayak beban. Kita pendam sendiri terus, kita simpan-simpan sendiri terus. Nggak kita keluarin. Lama-lama, pikiran kita yang pusing kan. Kayak banyak masalah, banyak kerjaan, tapi kita bingung mau mulainya dari mana nih. Gitu. Sulit untuk dipahami. Nah, apalagi kalau ini yang poin ketiga, kalau terjadi perubahan, kita harus deploy lagi keseluruhan sistemnya. Jadi, istilahnya satu rusak ya semuanya kena impact-nya. Gitu. Itu kekurangan pendekatan monolitik. Ada yang mau tanya sampai sini? Kapan waktu terbaik kita harus menggunakan pendekatan monolitik dan kapan tidak? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Kapan kita harus memakai pendekatan monolitik? Pertama, ketika scope project kita itu simple, yang tidak rumit. Contoh, project kelas. Project kelas itu menurut saya sih nggak perlu sampai yang rumit-rumit, tapi nggak tahu ya. Tiap dosen kan punya cara yang berbeda. Mungkin dosen kalian expect-nya apa, gimana, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut saya, salah satunya project-project yang kecil lah, gitu. Misalnya sistem yang tidak perlu melibatkan transaksi pembayaran dari luar, gitu misalnya. Ataupun melibatkan transaksi, tapi inputnya secara manual, dari user, gitu misalnya, atau dari admin. Itu kan masih yang kompleks, yang tidak berhubungan, atau mungkin sekedar sistem-sistem yang pokoknya kompleksitasnya kecil. Kompleksitas kecil dalam artian tidak banyak, bukan tidak banyak sih, bahkan tidak sama sekali terlibat atau terhubung dengan proses dari transaksi sistem yang lain atau sistem yang di luar dia. Lebih ke seperti itu. Kalau waktu terbaiknya ya itu tadi. Tapi kalau misalnya pendekatannya udah ribet ya kayak sama kita harus pahamin juga konsep ini. Ketika sistem atau aplikasi atau bagian fitur ya dibuat ya yang udah pernah dibuat, bukan berarti kita nggak boleh menggunakan dia lagi. Nggak bisa. Misalnya kayak tadi misalnya yang contoh transaksi pembayaran itu, kalau transaksi pembayaran misalnya di hak paten oleh salah satu e-commerce gitu. Atau oleh salah satu bank deh gitu misalnya. Dia hak patenkan itu. Dalam artian sistem lain, bank lain itu nggak boleh pakai kecuali dia bayar kayak atau sewa kayak dan lain sebagainya. Misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya sistem yang seperti itu kan mempermudah proses kan. Kalau misalnya kita menyediakan fitur itu tadi, itu di transaksi pembayarannya itu. Nah, makanya konsep reuse itu kita bukan berarti kayak walaupun udah konsepnya ada ya kita tetap harus bangun dari awal, nggak seperti itu. Kalau misalnya memang kita bisa pakai sesuai dengan kebutuhan sistem kita, ya udah kita pakai aja. Karena itu kan mengenhance perkembangan cara pengembangan software juga secara cepat gitu. Tapi balik lagi kecuali kalau memang fitur itu ada hak ciptanya, kita nggak bisa sembarang pakai. Tapi kalau untuk pendekatan yang kayak tadi yang transaksi pembayaran, itu kan nggak ada ya hak ciptanya harusnya kan bisa tinggal diintegrasikan aja dengan bank-bank yang kita mau integrasikan ke dalam sistem kita. Itu sih kira-kira. Sip. Ada lagi yang mau ditanyakan?
Saya memilih untuk tidak menjawab pertanyaan itu. Itu soalnya terlalu mengarahkan. Ya. Mengarahkan bentuk soalnya seperti apa. Terlalu berbahaya nih. Oke, setelah itu, setelah monolitik, selain monolitik ada apa lagi pendekatan yang kalian tahu? Monolitik nih. Setelah monolitik apa lagi nih? Kalau di slide, kalau kalian lihat, kalau masih ingat, itu yang kedua itu setelah monolitik itu ada namanya service oriented architecture. Ya. Nah, kalau pendekatan service oriented architecture itu sendiri, sesuai judulnya ya, service oriented. Ya. Jadi instead of dia menggabungkan semuanya menjadi satu, kayak user interface jadi satu, business logicnya satu, data access layer-nya satu, dan lain sebagainya itu menjadi satu, kemudian digabungkan lagi menjadi satu, kayak monolitik. Kalau service oriented itu dia pendekatannya apa ya? Mungkin gambarannya itu lebih kayak tanda kutip OOP. Ya. Mungkin satu service, satu feature, satu layanan dia kembangin jadi satu, let's say satu modul gitu. Itu juga yang lain dikembangkan jadi satu modul, satu modul. Nah, modul-modul tersebut, service atau layanan tersebut, fitur-fitur tersebut kemudian akan diintegrasikan menjadi satu oleh yang kita sebut sebagai enterprise service bus, pusatnya, kendalinya itu. Sama berarti bentuknya itu sama kayak sistem pemerintahan. Ya kan? Di kita, di negara Indonesia maksudnya. Pusatnya itu ada di ibu kota kita, Jakarta, let's say. Nah, tapi masing-masing daerah itu kan punya ibu kota provinsinya masing-masing misalnya. Tapi bukan berarti mereka bergerak sendiri gitu kan. Bukan berarti mereka bebas mengatur sendiri. Itu. Mereka tetap bebas tapi tetap ada berdasarkan arahan dari pusat ini, ibu kota. Nah, ibu kota itulah enterprise service bus-nya. Jadi komunikasinya, nanti pengiriman datanya itu akan masuk ke si ISB ini. Gitu. Itu untuk service oriented architecture. Ada yang mau tanya sampai di situ tadi? Nah, satu lagi selanjutnya itu yang agak mirip-mirip kayak service oriented ya. Itu adalah microservice architecture. Jadi setiap sistem dia buat ada microservice-nya gitu. Ini adalah pendekatan yang paling saat ini bisa dibilang ya paling banyak digunakan gitu. Seperti ya tadi kayak kita mau menghubungkan ya kayak cek resi gitu. Fitur untuk mengecek resinya, status perjalanannya ada sampai mana gitu. Di situ kan bukan berarti kita akan mengambil codingan, part of the codingan untuk mengecek resi itu, kemudian kita masukkan ke dalam sistem kita. Kan nggak seperti itu caranya kan? Dan nggak juga data yang ada di dalam ekspedisi itu kita ambil, kita masukkan ke kita. Kan nggak seperti itu. Tapi ya itu tadi, kita pakai yang namanya pendekatan si API tadi itu. Nanti kita request ke API-nya, API-nya akan kasih datanya, informasinya. Umumnya sih yang ya berupa JSON. Masuk gitu ke kita. Kemudian data atau informasinya itu, si JSON itu akan kita olah. Kita pakai di dalam sistem kita. Gitu. Itu microservice. Nah, pendekatannya sama. Layanan-layanan itu ya dibagi lagi masing-masing gitu. Sama seperti service oriented architecture. Nah, kalau gitu bedanya apa? SOA dengan microservice. Apa bedanya? Kenapa kita harus pakai SOA? Kenapa kita harus pakai microservice?
Ada yang kebayang bedanya apa? Ini nggak tahu atau udah ketiduran nih? Masih belum goyang, Pak. Oke. Ini tadi siapa nih? Dava, Fawas, atau Fatih? Ya, Panggilannya siapa nih? Fatih. Fatih. Tadi Fatih ngejawab apa nih? Mau ngejawab atau mengkonfirmasi bahwa masih di sini gitu? Ya, memastikan aja, Pak. Oh, oke oke. Cuman Thank you. emang belum tahu eh, alasannya kenapa kita harus pakai MOA atau microservices. Oke, ya. Nah, tadi Ansel udah jawab dan itu cukup menjelaskan ya bedanya apa. Kalau SOA itu, ya, ingat di SOA itu dia punya sentralnya, ada centralized-nya gitu. Jadi kalau mungkin kita butuh nih koneksi informasi dari luar ya, dia akan let's say dia akan mengambil service itu, dia masukkan ke dalam sistemnya dia. Beda sama microservice. Microservice itu mungkin pendekatannya lebih ke ya udah dia cukup akses API-nya aja yang udah tersedia. Baru data yang udah dihasilkan, nah, informasi yang kita dapatkan baru dia masukkan ke dalam sistemnya. Gitu. Nah, tapi pertanyaannya lagi, kalau gitu itu kan kesannya microservice itu lebih bagus dibandingkan SOA. Ya kan? Kalau gitu kita bisa tinggalin pendekatan SOA dong. Setuju nggak? Ya udah kita full pakai microservice aja. Ngapain kita capek-capek harus implement lagi sih sistemnya ke dalam kita? Setuju nggak? Ini karena cuma Ansel di sini kayak ngajarin cuma Ansel seorang nih ya. Harusnya yang lain ikut nih, apalagi yang himti-himti nih, mana nih yang himti-himti tadi nih tadi. Tuh Fatih harusnya ke sini gitu. Itu Gloria juga harusnya di sini tuh si Santi itu. Hah? Apa? Bos. Oh, ya atasan juga harusnya di sini lah. Mana sih Fatih ah? Ya, mohon maaf, Pak. Soalnya cukup jauh ya, Pak, makan waktu ya untuk ke Alam Sutra. Oh, Fatih itu di Anggrek. Iya, Pak, betul, Pak. Oh, oke lah, Oh, ini alasan Pak. yang bagus lah. Ini alasan yang oke lah gitu. Oh, Santi juga di Anggrek. Ah, alasan nih Santi. Oke, ini saya dapat jawaban nih ya. Kalau pakai SOA, bisa pakai satu database jadi lebih simple mungkin ya. Ya saya cukup setuju ya dengan jawaban itu. Tapi bukan berarti ya kita cuma pakai satu database aja. Tapi memang dia nge-collect-nya jadi satu. Makanya dia punya si sentral itu tadi, si ESB itu. Si pusat yang akan mengontrol semuanya. Gitu. Nah, pendekatan ini bukan berarti nggak bagus. Walaupun memang kesannya kayak ya enakan pakai microservice, kita tinggal connect API aja, udah kita tinggal informasi yang kita olah, udah selesai gitu kan. Tapi SOA ini juga perlu di beberapa contoh, di beberapa pengaplikasian. Ya. Seperti contohnya, let's say kita punya sistem smart home. Sistem smart home, kalau kita kembangin secara monolitik, possible? Mungkin possible ya, tapi sangat kompleks. Oke. Kita pakai microservice, possible nggak? Possible juga. Tapi apa yang menjadi concern? Security, benar. Security-nya. Karena microservice itu kan bukan berarti microservice nggak aman, tapi threat-nya itu lebih gede. Karena kan kita harus mengakses ke sistem orang, sistem luar, sistem luar, sistem luar. Nah, kalau SOA, dia pendekatannya lebih nutup jadinya gitu. Oke, service ini boleh masuk. Tapi setelah itu dia akan batasin
proses aktivitasnya itu melalui si sentral itu tadi, ISB itu. Sistem smart home ya sama. Sebaiknya kan seperti itu kan. Kita ada satu sentral yang ngatur aja. Pusatnya di dalam internal rumah itu aja. Kita nggak mau dong informasi yang ada yang direkam, record oleh device smart home kita itu bisa sampai keluar. Nggak mau kan? Let's say kalian pakai smart home, kalian pasang kamera kamera CCTV di dalam kamar kalian, which is it's your privacy, ya kan? Bayangin kalau misalnya kalian pasang tuh di sana, terus kalian tahu informasi ini bisa diakses keluar dari luar gitu. Atau let's say dia memang nggak ngirim informasi, tapi sistem ini dia mengambil informasi dari luar. Berarti kan ada hubungan dengan orang luar gitu kan, orang luar dengan sistem luar gitu kan, di luar dari sistem smart home ini. Gitu. Chance untuk something atau threat untuk akses ke dalam sistem yang kalau misalnya pakai microservice itu kan jadi lebih gede. Gitu. Sedangkan kalau service ya balik SOA balik lagi dia akan lebih nutupin aja gitu. Jadi proses aktivitasnya itu cuma di satu sentral ini aja. Tuh. Itu ya. Oke. Tapi thank you ya jawabannya dari Clarissa nih. Mantap nih. Bisa dibilang mungkin bukan lebih simple, tapi lebih ke reason security-nya salah satunya. Itu bisa kita pakai. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada nih? Cukup jelas ya untuk software arsitektur ya. Jadi harusnya sih dengan saya menjelaskan materi ini, kira-kira gambaran soal yang akan keluar itu kayaknya udah harusnya agak kebayang lah ya. Jadi kayaknya Ansel juga langsung kebayang, makanya langsung konfirmasi gitu. Cuman saya nggak jawab, saya nggak mengiyakan, saya nggak bilang enggak juga gitu. Jadi biarkan aja nanti soalnya seperti apa, lihat sendirilah. Tapi kalau misalnya kalian disuruh gambar rancangan arsitekturnya, kebayang nggak gimana cara gambarnya? Ada nggak sih patokan pedoman khusus untuk menggambar rancangan arsitektur? Kalau UML kan jelas, kan ada teori-teorinya tuh, ya kan? Cara gambar use case diagram, activity diagram, itu kan jelas. Tapi kalau arsitektur diagram, ada nggak patokan khususnya? Ini pedomannya harus ikut teori ini nih, ada nggak? Jawabannya nggak ada ya. Nah, kalau nggak ada nih, terus gimana nih cara gambar arsitekturnya nih? Next question lagi kan. Ini udah bingung nih, udah mulai mikir, wah jangan-jangan nanti ada soal gambar arsitektur diagram nih, ya. Saya nggak bilang iya, saya nggak bilang enggak. Ya. Biarkan itu menjadi misteri buat kalian aja sampai hari H ujiannya. Gitu. Terus gimana cara gambarnya? Ya udah gambar kotak-kotak biasa aja, hubungin aja. Udah. Paling kalau misalnya kalian mau menggambarkan sebuah database ya, umumnya secara umum ya, database itu biasa digambarkan dengan tabung. Gambar tabung. Biasa kayak gitu aja. Misalnya sih ya udah sesuai dengan kreativitas kalian aja. Yang penting penjelasan si shape ini apa itu jelas. Itu aja. Tuh. Oke, itu untuk software arsitektur. Ada yang mau ditanya sampai di sini? Mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Ya. Berarti benar-benar ini konfirmasi aja sih Pak. Dari setiap dosen mata kuliah
software engineering itu emang benar-benar nggak ada ngasih patokan buat cara penggambarannya kan ya Pak? Atau Benar. mungkin dari Bapak sendiri aja nih, kira-kira. Penggambaran si arsitektur diagramnya. Iya, Balik lagi sebenarnya memang nggak ada patokan khusus, nggak ada teori khusus arsitektur diagram itu harus digimanain. Karena dia kan basically penggambaran sebuah sistem, dia akan berkomunikasi, gambarnya itu akan seperti apa, gitu. Simple kayak tadi kalau misalnya dia monolitik kan berarti dia cuma satu sistem kan, dia nggak berhubungan dengan sistem lain. Ya udah berarti penggambarannya cuma misalnya ya fitur-fiturnya dibagi-bagi tapi dijadiin satu aja gitu dalam satu gambar diagram gitu. Sedangkan kalau yang mungkin SOA, service oriented itu paling pentingnya itu dia ada sentralnya si ISB-nya. ISB-nya itu yang akan harus ada. Baru nanti masing-masing service-nya akan dikoneksikan ke si sentralnya itu tadi. Gambarnya juga bebas, nggak ada patokan khusus. Begitu juga dengan microservice. Kalau microservice ya sama, itu kan ada satu misalnya sistem kita memanggil atau terhubung dengan API yang sistem dari mana, baru kita gambarin aja relasinya di gambar garis-garisnya. Gitu sih. Memang sejauh yang saya tahu itu nggak ada pedoman khususnya untuk menggambar. Maksudnya kayak nggak ada notasinya harus seperti apa, simbolnya seperti apa dan lain sebagainya. Selama diagramnya bisa dibaca, bisa dipahami ya udah. Gitu. Itu sih Fatih. baik Pak, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Belum kita berganti ke materi berikutnya. Nanti ujiannya disuruh gambar ya Pak? Ya lihat aja nanti. Saya nggak bilang iya, saya nggak bilang enggak. Walaupun saya ngomong kayak gini bukan berarti itu iya ya. Takutnya kalian salah paham nih. Saya nggak sengaja nggak bilang, saya nggak mengkonfirmasi itu ya. Memang biar jawabannya ngambang aja, nggak iya dan nggak tidak gitu. Bukan berarti kalau memang nggak ada gambar saya langsung bilang enggak, belum tentu. Tapi yang pasti software arsitektur itu ada. Dan apa yang saya jelaskan itu akan sangat relate berkaitan dengan soal yang akan keluar ditanyakan. Gitu. Tapi nggak usah mikir terlalu jauh, soalnya nggak sesusah itu. Nggak sesulit yang kalian pikirkan. Ada lagi? Sebelum kita move on to the next topics. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, satu lagi mungkin yang mau saya discuss adalah tentang risk analysis. Ya. Risk analysis, tahu lah ya, risk itu apa kan? Analysis itu apa? Ngapain gitu. Kita menganalisis risiko. Risiko terhadap apa? Terhadap sistem. Terhadap proses pengembangan sistem. Kalau kita bilang pengembangan sistemnya, software development-nya, apa aja yang bisa terlibat dalamnya? Yang pertama, itu udah pasti produknya itu sendiri. Sistem yang kita kembangkan, software yang kita buat, aplikasi yang kita buat, itu pasti terlibat. Nomor satu dong. Itu. Namanya juga software development. Software-nya juga pasti berhubungan. Gitu. Yang akan kita analisis. Tapi setelah itu apa lagi? People, orangnya. Orang yang terlibat itu siapa? Orang yang mengembangkan, orang yang membangunnya, orang yang merancang, orang yang punya proyeknya, orang yang mensponsori proyeknya, calon-calon penggunanya, orang itu akan mempengaruhi juga. Terus ada apa lagi? Proses.
prosesnya itu seperti apa? Cara pendekatan pengembangan itu seperti apa? Apakah dikerjakan oleh seorang sendiri? Seorang solo mengerjakan sebuah proyek? Atau orang-orang yang mengembangkannya itu memang ramean? Let's say 10 orang membuat mengerjakan proyeknya. Tapi 10 orang ini 10 orang yang nggak berpengalaman semua. Atau tidak punya keahlian khusus. Atau justru sebaliknya, 10 orang yang mempunyai keahlian khusus mengerjakannya itu semua. People, orang-orang yang berkaitan dengan proses pengembangannya. Ada lagi nggak ya? Produk, people, proses, project. Project mah sama kayak produk. Apa ya? Itu harusnya ada 4P. Nanti saya cari dulu ya. Saya lupa lagi. Aduh, nggak keren amat nih. 4P, software. Produk. Oh, project deh, benar deh. Project satu lagi. Oke. Ya, tadi kan udah ada 3 ya. Produk, people-nya, prosesnya, kemudian project terakhir. Project itu fungsinya untuk apa? Memanage-nya. Gitu. Lah, terus bedanya sama proses apa? Kalau proses itu lebih ke proses pengembangannya itu sendiri. Apakah dia mengikuti SDLC yang sesuai? Apakah dia menggunakan proses model yang sesuai, yang mudah digunakan, atau yang sesuai dengan harusnya proses modelnya seperti apa? Itu proses. Kalau project, itu secara keseluruhannya. Targetnya itu mau produknya seperti apa? Objektifnya seperti apa? Cost-nya, budget-nya, dan lain-lain sebagainya. Itu berhubungan dengan manajemennya, managerial things-nya. Itu 4P. Nah, terus apa hubungan 4B ini dengan risk analysis-nya? Apa hubungannya? Kalau misalnya, ya, let's say saya dikasih project nih sama Binus, ya. Oke, karena new Binus Maya mendapatkan banyak kritik, gitu. Udah new banyak kritik lagi, gitu kan. Dapat banyak kritik nih dari mahasiswa, ada dosen dari ini semua. Saya mau ada Binus Maya yang baru, nggak ada hubungannya dengan new Binus Maya. Oke. Terus saya disuruh nih, saya dikasih nih tugas kayak gitu. Oke. Kemudian saya minta kalian yang ada ikut Zoom ini sebagai tim pengembangnya. Oke. Itu gambaran awal proyeknya ya. Nah, kemudian saya suruh kalian nih, analisis risiko yang mungkin terjadi dalam proses atau terkait dengan produk, terkait dengan proyeknya, people-nya, yang berhubungan dengan proyek tadi itu. Kalau misalnya kita bicara dari sisi people-nya, orang-orang yang terlibat, apa risiko yang mungkin terjadi? Ada kebayang? Resiko ini ya dari sisi people, Pak. Ya, Sorry. dari sisi people. Apa yang mungkin terjadi? Mungkin dilihat dari siapa penggunanya. Siapa penggunanya? Oke, misalnya penggunanya mahasiswa. Apa risikonya? Risiko itu adalah something yang kita nggak expect untuk terjadi, itu bisa terjadi. Oh, Kenapa? maaf, Pak. Untuk sistem New Bima ya? Atau Bima? Ya, anggaplah Bimai mau dibuat yang baru lagi gitu. Mm. Nanti namanya New Bimai gitu. Misalnya relate ke pengguna. Kalau kita pikir pengguna dari sisi penggunanya, risiko apa sih yang mungkin terjadi gitu?
apakah mahasiswa bisa melihat jadwalnya dengan jelas? Mungkin seperti itu. Bisa, itu salah satunya. Bisa. Mungkin lebih secara detailnya ya, berarti lebih ke fiturnya ya. Lebih ke fitur kayak apakah eh, lebih jelas nggak untuk melihat jadwalnya. Atau malah lebih parah dari yang sebelumnya gitu kan. Terus ada juga risikonya. Jadi, nah ini juga bisa jadi salah satu risiko. Kebingungan. Mau pakai yang mana? New Binus Maya atau New Binus Maya gitu kan? Kan bingung ya. Udah New Binus Maya terus ada lagi New Binus Maya gitu kan, kayak kayak dualisme aja gitu kan, perebutan persaingan politik gitu kan. Risikonya mahasiswa jadi bingung mau pakai yang mana. Oke. Nah, dari dua risiko yang udah ini identifikasi ya, ini masih identify. Kita masih dalam proses mengidentifikasi risiko yang mungkin terjadi. Nah, setelah kita identify, kita analyze kan, kita analisis nih risikonya. Oke, kita analisis dari pernyataan tadi dari Fatih dan Beni ya. Beni juga bilang risikonya mau pakai yang mana, tapi kita gabungin aja lah gitu ya. Ada dua sistem yang berbeda, risikonya masih saya bingung, atau kesulitan kan mungkin lihat fiturnya. Nah, kita udah tahu nih risikonya apa, kita analisis. Kemungkinan terjadinya itu berapa persen sih? Atau let's say pakai skala deh 1 sampai 5. Kemungkinan terjadinya itu nggak usah 1 sampai 5 makin bingung ya. Atau persentase aja deh. Kemungkinan terjadinya itu berapa persen? Tuh. Mahasiswa itu bingung memakainya. Menurut kalian berapa? Let's say beberapa mungkin ada yang bilang ya harusnya sih mahasiswa di BINUS itu pintar-pintar ya. Jadi kalau dikasih aplikasi baru itu nggak ada masalah, tinggal dipelajarin bentar juga nggak akan bingung lah gitu kan. Ya, tapi mungkin ada aja yang di outlier gitu kan. Ya, let's say lah 20% mungkin bisa terjadi gitu. Atau ada yang ngerasa kayak wah ini harusnya akan sangat membingungkan mahasiswa nih. Ini pasti semuanya akan bingung. Ya. Kalau pikirnya seperti itu, satu kan bilang 20%, satu lagi mungkin mikirnya wah ini kayaknya 90% pasti terjadi nih risikonya. Ya kan? Mungkin saya lebih setuju 90% sih, Pak. Mungkin untuk pada awalnya, sebelum para mahasiswa tuh mengetahui behavior dari Binus Maya yang kita gunakan gitu. Kalau para mahasiswa memang udah mengetahui behaviornya, kayak let's say contoh, kalau dulu kan kita harus ngumpulin AOL, Binus Maya lama, or newbie Maya ya. Terus semakin lama para mahasiswa tuh tahu tuh behavior, either kita mau ngumpulin di BMI atau new BMI. Benar. Benar, ini adalah proses analisis yang udah Fatih lakukan, ya. Jadi udah kebayangkan kira-kira kan kalau kita proses risk analysis ya seperti itu. Kita analisis kan tadi dari probabilitasnya misalnya 90% ini pasti terjadi. Nah, terus kira-kira itu dampaknya gimana? Pengaruh besar nggak sih? Mungkin berpengaruh dan lain sebagainya. Itu nanti kan bisa dimention juga dari pernyataan Fatih juga udah disampaikan kira-kira. Nah, paling pentingnya itu satu lagi adalah apa langkah yang kita lakukan untuk menghadapi si risiko tersebut. Mitigasinya itu gimana? Cara menghindarinya kah? Cara mengurangi kalau misalnya itu nggak bisa dihindari, dampaknya seperti apa, dan lain sebagainya. Let's say tadi kayak proses transisi AOL dari Binus Maya lama ke New Binus Maya. Mungkin kalau ke New, kita masih nggak terbiasa, banyak bingungnya. Ya kan? Mitigasinya apa? Langkah yang harus kita lakukan gitu. Mungkin ya let's say kita perpanjang deadline-nya, atau kita ngadain briefing kah untuk menjelaskan, atau kita ngapain. Gitu. Kan bisa banyak cara. Nah, kita balik lagi tadi ke sisi probability-nya. Tadi mungkin menurut Fatih 90%. Itu oke, make sense, masuk akal. Tapi untuk yang 20%, boleh nggak sih dia bilang itu 20%? Ya boleh aja.
Namanya kan analisis berdasarkan kalian masing-masing. Gitu. Nah, itu adalah proses tadi risk analysis. Dimulai dari identifikasinya yang bisa didasarkan dari 4P tadi itu, people, product, process, dan project. Bisa dari sana. Atau dari komponen lainnya lah gitu misalnya. Misalnya dari sisi P yang lain ya performance-nya kayak gitu. Mungkin kalau kita mau menganalisis risiko dari sisi performance aplikasi yang kita kembangkan. Kira-kira apa yang bisa menjadi risiko sih kalau terkait performance? Ya simple, aplikasinya lemot. Performance kan? Risiko yang mungkin terjadi kan? Bisa, berapa persen? Kalau kalian pede dengan aplikasi yang kalian develop, dan kalian udah make sure bahwa prosesnya harusnya ini udah, kalian udah mengimplementasikan apa ya mata kuliah yang membahas tentang itu, ADA ya, Algorithm Design and Analysis gitu misalnya kan. Kalian membuat algoritma kalian sedemikian rupa supaya prosesnya itu kompleksnya nggak kompleks, mungkin performanya bisa lebih cepat. Atau kalian udah mempelajari code reengineering. Ada yang dapat code reengineering di sini? Dapat ya? Yang streaming SE itu harusnya dapat. Kalian udah belajar code reengineering, udah tahu nih gimana caranya membuat kode yang bagus, yang bersih, clean code-nya seperti apa. Beda pasti dibandingkan dengan orang yang nggak memperhatikan bagian itu. Jadi dari sisi performance, kalau misalnya memang kalian yakin itu lebih kayak kalian udah melakukan sesuatu lah gitu terhadap untuk men-tackle itu supaya terjadi, probabilitasnya mungkin akan lebih rendah. Kalian ngerasa ya oke lah, mungkin performanya mungkin masih bisa terjadi. Ya kalian kasih lah, tapi mungkin sekitar 40% lah gitu kan. Tapi untuk satu lagi yang mungkin nggak menghandle itu sama sekali, tidak memikirkan tentang algoritmanya, tidak memikirkan tentang style code-nya dan lain sebagainya, mungkin akan ngerasa ya performanya akan terpengaruh, aplikasinya lemot, mungkin probabilitasnya 80%. Beda kan dua ini. Nah, terus dampaknya gimana? Kalau misalnya aplikasi lemot, apa yang terjadi sih gitu? Apa the worst things yang bisa terjadi? Mungkin ditinggalin customer. Customer malas memakainya. Efeknya itu skalanya apa? Pengaruhnya ke project tersebut. Nggak ada yang pakai aplikasinya jadi nggak cuan, bener. Kalau nggak cuan pengaruh nggak gitu? Kalau mempengaruhi keberlangsungan hidup perusahaan, otomatis itu kan dampaknya bisa gede jadinya kan. Tapi kalau misalnya yang punya perusahaannya itu bukan punya perusahaan, let's say ini project iseng-iseng kalian gitu. Bahkan mungkin bukan project kelas. Kalaupun itu nggak jadi, nggak pengaruh ke nilai. Tapi project iseng-iseng doang. Misalnya itu aplikasi nggak jadi, dampaknya berapa? Akan seperti apa? Mungkin hampir nggak ada dampak ya. Kayak ya udah namanya juga project iseng-iseng gitu kan. Nggak mempengaruhi apa-apa. Nah, baru nanti di situ kalian pikirkan lagi mitigasinya seperti apa. Gimana nih supaya caranya aplikasinya nggak lemot? Gimana caranya? Ya mungkin tadi coba mempelajari tentang code reengineering, mempelajari tentang bagaimana cara mengatur algoritmanya supaya nggak kompleksitasnya nggak tinggi misalnya gitu. Itu langkah-langkah mitigasinya. Nah, ini secara keseluruhan untuk risk analysis-nya. Jadi dari apa yang saya sudah sampaikan nih tadi risk analysis, harusnya itu akan mirip-mirip dengan ujian. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bisa tim internal juga orang. Pokoknya berkaitan dengan orang gitu misalnya. Sebenarnya kalau sesimpel yang risikonya apa nih kalau misalnya berkaitan dengan orang? Pengembangnya gitu misalnya. Kita lagi pengerjaan develop si software, pengembangnya sakit gitu misalnya. Atau pengembangnya nggak bertanggung jawab, lari gitu misalnya. Atau pengembangnya ternyata inexperience gitu, nggak punya pengalaman. Gitu. Itu kan semua risiko yang bisa terjadi. Gitu. Jadi itu berkaitan juga relate. Lebih ke people kalau itu kan lebih masalah ke ya.
Kayak orangnya sakit, orang yang bertanggung jawab, orang yang ini kan itu lebih ke people. Tapi kalau yang berhubungan dengan proses, misalnya apa ya contohnya kalau yang proses, saya coba lihat dulu. Oh, misalnya dalam berhubungan dengan proses planningnya, misalnya pakai, let's say pakai Scrum deh, ya. Jadi di planning kan pakai Scrum gitu. Masing-masing Scrum itu kan ada sprint-sprintnya, sprint 1, 2, 3, dan seterusnya gitu kan. Nah, misalnya di sprint 1, planningnya itu menyelesaikan ABCD. Gitu. Risiko yang mungkin terjadi dengan sprint 1 itu apa? Planningnya nggak sesuai, selesai tepat waktu. Itu kan risiko juga. Gitu. Itu berkaitan dengan proses. Maksudnya SDLC-nya ya, Pak? Apa gimana? Ya, secara keseluruhannya gitu prosesnya. Berarti itu juga bisa memungkinkan ya, Pak, apabila proyek yang jalan tidak apa SDLC-nya tuh tidak sesuai gitu. Ternyata mungkin nggak kekejar atau gimana. Bisa, bisa. Kalau Jadi, proses lebih ke planningnya sih. Mungkin. Jadi itu sangat possible. Itu salah satu risiko juga gitu. planning juga termasuk ya, Pak. Benar. Oke, ini ada yang nanya lagi nih. Bagaimana kita bisa tahu kalau langkah yang kita ambil untuk melawan risiko itu adalah langkah yang tepat? Nah, kalau ternyata langkahnya tidak tepat atau gagal, harus bagaimana? Oke, bagaimana? Yang pertama ya, bagaimana kita bisa tahu untuk langkah yang kita ambil untuk melawan risiko itu adalah langkah yang tepat? Gimana caranya kita bisa tahu? Ya nggak ada caranya. Beneran nggak ada caranya. Satu-satunya cara itu adalah hanya berdasarkan pengalaman, experience. Makanya masih identik di kita itu adalah experience itu lebih penting dibandingkan ijazah. Experience. Mungkin kita secara teoritis tahu langkahnya itu seperti apa. Tapi seberapa yakin sih kita itu langkah yang tepat? Mungkin kita nggak terlalu yakin, karena kita cuma tahu based on teori doang. Tapi kalau kita udah punya experience, kita udah pernah ngalamin, kita udah pernah implementasikan, dan itu works, ya kita bisa lebih pede. Kita tahu, oh kemarin untuk kasus yang mirip seperti ini, saya pakai cara ini, dan itu berhasil melawan resikonya atau mengurangi dampak dari resikonya. Jadi itu bisa kita coba lagi, kan lebih pede kan. Tapi kalau misalnya ternyata either way ya, apakah dia ada berpengalaman atau nggak berpengalaman, terus langkahnya gagal, terus gimana? Nangis di pojokan, ngurung diri, nggak makan seminggu. Itu gagal atau galau, ya kan? Kalau langkahnya nggak tepat, harus bagaimana? Kalau misalnya kalian yang cowok-cowok, PDKT, nembak, terus ditolak, apa yang kalian lakukan? Akan jawab ke diri kalian sendiri ya, apa yang kalian lakukan gitu. Tapi yang pasti, kalau mau idealnya, kita tahu reasoning kenapa dia nolak gitu. Kita harus tahu kenapa dia gagal, kenapa langkahnya nggak tepat. Kita harus tahu di situ. Jangan kita langsung galau duluan. Misalnya alasannya, oh kamu terlalu baik buat aku gitu, misalnya. Terus kita gimana? Ya udah agak nakal dikit, gitu kan? Jangan jadi orang jahat, agak nakal nggak apa-apa lah, gitu. Kita udah analisis alasannya, tapi kalau misalnya alasannya, oh karena kamu tuh gini, dia list semua kekurangan kita. Yang kita lakukan apa? Sebagai orang yang akan selalu improve, kita perbaiki kekurangan itu. Benar kan? Sama seperti ini. Kalau langkahnya gagal gimana? Ya udah kita identifikasi lagi. Apa yang dia gagalnya di mananya? Apa yang dia nggak nge-cover? Kita analisis. Apa yang menyebabkan dia gagal? Gitu. Baru nanti kita jadikan itu experience. Gitu.
ya harus dievaluasi dulu alasan gagal itu apa. Ya, kena mental boleh gitu ya. Langkah yang salah itu ya kita kira dia sayang, tahu-taunya kita cuma tempat pelampiasan gitu kan, kita nggak tahu ya. Atau cuma tempat persinggahan gitu sebelum dia bersama dengan yang baru gitu kan, kita kan nggak tahu gitu kan. Ya udah, kalau udah gagal, udah ditolak, evaluasi diri lah. Kita berkembang menjadi yang lebih baik. Itu. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi. Oke, risk-nya ini skop-nya sampai mana? Pengembangnya malas selesaiin proyek, itu kan salah satu risk juga, tapi risk-nya agak konyol. Tapi tetap bisa disebut sebagai risk. Jujur kalau saya sebagai dosen yang meriksa, kalau ada jawaban seperti ini di kelas saya, ya saya akan membenarkan karena memang itu salah satu risk juga gitu. Terkait dengan people ya. Orang malas ngerjainnya, ya itu resiko juga gitu. Cuman ya, bukan cuman sih, nggak ada cuman sih, memang itu salah satu risiko juga. Memang itu nggak bisa dipungkiri. Kalau teman-teman yang familiar dengan, mungkin ada teman atau kenalan yang, atau keluarganya yang bekerja di bidang penyedia jasa, terutama kontraktor gitu ya, kalian akan sangat merasakan itu. Risiko yang bisa kita dapatkan dari tukang yang kita cari, yaitu tukangnya malas. Itu adalah risiko. Memang kedengarannya agak konyol, tapi ya itu kalau in my personal opinion ya, berdasarkan dengan yang saya lihat juga di lapangan, itu juga risiko. Gitu. Cuman memang rasanya agak konyol aja gitu kan. Kayak rasanya semuanya itu kayak di semua project bisa kayak gitu nggak sih gitu kan. Tapi itu nggak salah, cuman mungkin kalau kalian ngerasa itu agak konyol, ya udah kalian lebih kalau mau menjawabnya itu lebih specified ke case yang ada. Gitu. Gitu aja sih. Gitu ya. Jadi di specified aja ke case yang ada gitu yang terjadi. Lebih ke arah situ aja. Oke. Sip. Ada lagi? Pak, Ya, maaf tadi untuk yang kalau dari project itu contohnya gimana ya? dari project itu contohnya gimana? Budget. Itu paling simple. Ownernya nggak ada duit, itu kan resiko. Kalau ownernya nggak ada duit, apa yang terjadi? Projectnya nggak jalan. Ya kan? Kalau projectnya nggak jalan, dampaknya seperti apa? Chaos kah? Atau gimana kah? Gitu kan. Itu untuk project salah satu contohnya. Mungkin kalau yang lain lagi lebih ke apa ya? Mungkin mengarahkan target produknya itu mau dibuat seperti apa. Gitu. Dan sesuai deadline. Lebih ke seperti itu sih. Kalau kita pakai indikator 4 itu ya. Memang project sama planning itu jadi kok planning sih, project sama proses itu kayaknya agak saling bersinggungan gitu. Karena memang sebenarnya risk analysis itu kita nggak based on 4P itu tadi gitu. Kebetulan memang yang paling umum yang bisa digambarkan ya dari 4P itu juga bisa. Sebenarnya ada beberapa indikator yang lain kayak tadi yang saya sempat mention kan, ada performance-nya juga gitu. Ada yang mungkin spesifik ke biayanya juga gitu, dan lain sebagainya. Itu Fatih. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama ini Pak, maaf mau nanya lagi. Apa? Kira untuk bentukan soal dari analisis ini paling dari case gitu ya Pak? Benar sekali. Akan ada case-nya. Oke, paling itu sih dari risk, untuk yang risk analysis. Baik Pak, terima kasih Pak. Selain Mohon dua maaf, mata, ada apa lagi? ya satu hal lagi Pak. Ini kan kalau dipikir-pikir ya,
untuk jawaban dari ujian software engineering ini kan pastinya itu sangat bervariatif ya Pak. Ini berdasarkan logik dari masing-masing yang ngerjain ya Pak. Nah, saya cukup penasaran sih Pak, untuk dari pandangan dosen itu patokan penilaiannya itu gimana ya Pak? Katakan penilaian. Iya, karena kan bakal variatif gitu ya Pak jawabannya. Oke. Kalau misalnya mau dibilang patokan penilaian ya, mungkin dari pembuat soal dari jurusan itu juga akan mengirimkan semacam guidelines atau panduan jawabannya gitu. Cuman balik lagi, penilaian akhir tetap diserahkan ke dosen-dosen kelas. Gitu. Tapi yang pasti kita akan punya panduannya. Jadi ya kita rekomendasi jawabannya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu misalnya. Itu akan masuk. Nah, balik lagi tapi di akhirnya tetap bergantung dengan dosen kelas kalian. Gitu. Kalau saya di kelas ya, saya menilai berdasarkan mood kan. Ya nggak berdasarkan mood juga lah gitu. Maksudnya berdasarkan mungkin ya selama menurut saya itu masuk akal ya benar gitu. Tapi kalau udah kayak terlalu jauh, terlalu di luar, let's say terlalu general kayak mungkin tadi kan ada yang nanya kan, ada yang bilang kalau misalnya risikonya pengembangnya terlalu malas untuk ngerjain, itu risiko, benar risiko. Tapi terlalu general, nggak spesifik terhadap kasusnya. Mungkin saya tetap kasih poin, tapi nggak full gitu, badannya gitu. Mungkin lebih seperti itu sih, Fatih. Oh, Mudah-mudahan jawab ya. baik Pak. Berarti di apa ya? Diusahakan problem solvingnya tuh lebih spesifik gitu ya Pak. Yes, spesifik ke case yang dibahas. Baik, baik Pak. Terima kasih baik Pak. Oke, sama-sama. Sip. Ada lagi yang mau tanya di luar dua materi itu? Kalau nggak ada, saya juga nggak ada lagi nih materinya. Karena yang lain saya udah sampaikan kan di awal, materi yang kira-kira akan keluar di essay dan case study. Kalau multiple choice, saya nggak perlu ngasih tahu lagi. Ya pokoknya semua materi yang ada di setelah UTS. Oh ini ada pertanyaan nih. Misalnya risk analysis-nya, risikonya mungkin terkait dengan duit ya, cost ya. Misalnya kurang dana, terus langkah mitigasinya, ikut pinjol. Itu langkah yang tepat nggak ya? Itu lebih ke gali lubang tutup lubang sih. Tapi ya kalau memang misalnya planningnya berani ikut pinjol, tapi karena memang bayarannya akan dibayarkan, cuman belum dibayarkan aja, selama masih dikejar waktunya ya bisa-bisa aja sih. Tapi kayaknya ikut pinjol tuh jangan lah ya, jangan. Kalau bisa hidup tanpa utang, hidup kalian akan lebih tenang. Kalau mau dibilang tepat, saya nggak bilang itu nggak tepat, tapi saya juga nggak merasa itu langkah yang tepat. Gitu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada sih dari saya sih udah nggak ada lagi ya. Ini ada tambahan? Kalau nggak ada, mungkin itu aja. Saya kembalikan dulu ke Ansel ya.
Oke, terima kasih pada Pak Kenny karena sudah mengajar pada responsi hari ini ya. Oke teman-teman, sebelum kita menutup acara pada sore hari ini, mari kita dokumentasi terlebih dahulu. Teman-teman yang bisa on cam, dimohon untuk on cam ya. Mungkin saya tunggu sekitar 1 menit. Baru mau saya bilang, Fatih kalau nggak on cam ini YouTube nggak boleh tayang ya. Mbak. Yang lain on cam dong. Itu tambahan deh, kalau Santi nggak on cam, YouTube nggak boleh tayang ya, Santi ya. Untuk Santi mohon untuk on cam. Ya, tandain Fatih. Tandain Himti. Di sini ada Iya. lagi nggak Himti? Ini saya Oh, Pak, sini Pak, sini Pak, sini Pak. Oke, teman-teman. Oke, udah ada lagi on cam. Kalau begitu saya dokumentasi ya mulai ya. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak Pak Kenny. Oke, kalau begitu kepada teman-teman semua, terima kasih karena teman-teman sudah join pada sesi responsi pada hari ini. Jangan lupa responsi juga memiliki beberapa acara pada 1 minggu ke depan bagi teman-teman yang merasa masih ingin menyerap lebih banyak materi kuliah untuk dipersiapkan untuk ujian ya. Bisa banget join secara onsite maupun secara online pada jadwal yang sudah tersedia ya teman-teman ya. Kepada Pak Kenny saya ucapkan sekali lagi terima kasih banyak dan juga pada teman-teman semua terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Sip. Thank you semua. Good luck buat final exam-nya. Makasih banyak Pak. Sehat-sehat Pak. Semangat. Terima kasih, Pak.